Baiklah, kita akan mulaikan ibadah, tapi sebelum itu kakak masih ingat tak ya PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap bersemangat setiap hari Minggu kita beribadah Persekutuan Taruna. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan perlu diketahui yang akan melayani kita pada pagi hari ini adalah Kak Maria Mazola. Semangat ya adik-adik ya, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tetap semangat. Walaupun di dalam COVID-19 ini kita tetap semangat, kita bersyukur pada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita akan berdoa, doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini, kami tetap bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh berkumpul lagi, biarpun di dalam suasana online kami beribadah. Kiranya Kau memberkati kami dalam ibadah Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion. Biarlah ibadah pagi hari ini ya Bapa, boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu adik-adik, kita menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan.
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik masih dalam kondisi yang sehat, masih tetap menjaga kebersihan, dan masih tetap semangat ya adik-adik. Meskipun pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing, tapi tidak mematahkan semangat adik-adik untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tetap setia berdoa dan memohon kepada Tuhan semoga pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kakak harap adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk tetap fokus mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena di akhir ibadah, kakak akan memberikan pertanyaan buat adik-adik. Buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan cara yang kreatif akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak layan. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini, kita siapkan dulu Alkitab kita terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Imamat pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Imamat pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan dulu Alkitab kita terbuka dulu sejenak. Kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu pelayanan teruna secara online di rumah kami masing-masing. Bapa, di kesempatan ibadah pagi hari ini kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Urapilah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti maksud dari firman Tuhan yang akan Engkau beritakan kepada kami di pagi hari ini. Buat hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya Tuhan mau menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hamba-Mu ini berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia.
Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang adik-adik pertama kali perhatikan ketika kalian menerima persembahan dari orang tua kalian? Apa yang ada diperhatikan ketika pertama kali adik-adik menerima uang persembahan dari orang tua kalian? Apakah adik-adik memperhatikan nominalnya? Wah, mama nih kasih uang persembahan 2.000, biasanya dikasih 5.000, ya. Atau mungkin ada yang berpikir, wah, mama kasih uang persembahan banyak nih, 20.000. Atau adakah adik-adik memperhatikan tentang kerapian, kebersihan atau keutuhan uang, bentuk uang? Misalnya, wah, mama kasih uang persembahan, uang baru nih, masih halus. Sayangnya kalau mau dibuat persembahan, lebih baik kusimpan aja nih. Nah, dijadikan seleksi, bahan seleksi. Atau juga ada nggak adik-adik yang berpikir atau tidak memperhatikan sama sekali ketika orang tua memberikan persembahan, uangnya langsung dilecek-lecek, dilipat-lipat, masukin di kantong, atau masukin di tas, atau masukin di Alkitab? Apa ada adik-adik yang seperti itu? Selanjutnya, apa yang adik-adik pikirkan ketika menerima uang persembahan dari orang tua? Apakah adik-adik pernah berpikir, mungkin ada adik-adik yang berpikir, oh, uang persembahan ini ku berikan semua untuk uang untuk persembahan. Atau juga mungkin ada adik-adik yang berpikir untuk mengkorting uang persembahan itu. Misalnya, mama kasih uang persembahan 20.000, wah, kebetulan pulsa aku habis nih. Gimana kalau 10.000 ku belikan pulsa, sisanya ku masukkan persembahan. Kan 5.000 tuh 2 pundi. Nah, atau mungkin ada adik-adik yang berpikir untuk menggunakan uang persembahan untuk membeli kebutuhan adik-adik. Misalkan, sekarang kan libur sekolah, mama nggak beli persembahan, nggak beli sangu nih. Sedangkan paket data aku udah mau habis. Kebetulan nih mama kasih uang persembahan, aku belikan aja ini uang buat beli paket data. Kan gak ada juga kok yang melihat aku kasih uang persembahan atau enggak. Ayo adik-adik, adakah adik-adik seperti contoh-contoh di atas? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama diingatkan bagaimana aturan dalam memberikan
persembahan dan bagaimana kita harus memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui pembacaan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu adik-adik ketahui, kitab Imamat ini adalah kitab ketiga dalam kumpulan kitab Taurat yang bercerita tentang aturan yang berhubungan dengan kehidupan beribadah umat Israel. Terlebih khusus mengenai korban persembahan adik-adik. Umat Israel pada saat itu mengenal berbagai bentuk korban persembahan. Ada korban sajian, ada korban pendamaian, ada korban penghapus dosa, dan ada juga korban penebus salah adik-adik. Dari semua korban itu, tata cara dalam mempersembahkan korban tersebut ternyata diatur adik-adik. Jadi tidak sembarangan, semua ada aturannya. Tujuannya semua itu agar semua umat Israel dari berbagai kondisi ekonomi, baik kaya maupun miskin, semua dapat memberikan korban persembahan adik-adik. Nah, biasa aturan-aturan tersebut mengatur seperti bentuk korban persembahan yang akan dipersembahkan dan juga waktu dalam mempersembahkan korban persembahan adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayatnya yang pertama kita melihat di sini bahwa ternyata kitab Imamat ini diberikan Allah kepada Musa secara lisan adik-adik, tidak secara tertulis seperti ketika Musa menerima 10 hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu. Itu adik-adik. Di ayat yang kedua dan sampai ayat yang ketiga, kita bisa melihat di sini adik-adik bagaimana di sini mau dijelaskan tentang aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Nah, aturan-aturan apa aja yang ada? Aturan-aturan dalam memberikan persembahan itu yaitu yang pertama mengenai korban persembahan apa yang harus mereka bawa kepada Tuhan. Nah, korban persembahan itu kan banyak rupanya adik-adik. Ada bisa juga berupa hewan, ternak, bisa juga berupa tumbuhan atau tanaman, hasil pertanian, hasil panen gitu adik-adik ya. Nah, itu tadi aturan yang pertama. Aturan yang kedua mengenai persembahan yang berkenan di mata Tuhan adik-adik. Persembahan apa yang berkenan di mata Tuhan? Kita lihat di sini, ternyata itu persembahan yang berasal dari ternak seperti sapi, kambing, domba jantan yang dipelihara oleh umat Israel. Jadi korban persembahan itu murni hasil yang dipelihara umat Israel, bukan hasil curian, bukan hasil sewaan adik-adik ya, murni hasil usaha umat Israel pada saat itu. Yang ketiga, kita melihat kualitas dalam memberikan persembahan, aturan dalam memberikan persembahan, yaitu kualitas, mengenai kualitas dari korban yang akan dipersembahkan. Di sini kita lihat untuk korban yang akan dipersembahkan itu harus berkualitas yang terbaik, tidak cacat, tidak sakit adik-adik. Nah, jadi korban yang akan dipersembahkan itu harus memiliki kualitas yang terbaik, hasil ternak yang terbaik, hasil pertanian yang terbaik gitu. Pokoknya semua hasil yang terbaik ya adik-adik ya. Dari semua ini kita bisa melihat adik-adik, semua ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan korban persembahan yang terbaik dari manusia adik-adik. Di ayatnya yang keempat sampai ke-9 kita melihat di sini dijelaskan bahwa orang yang mempersembahkan korban harus meletakkan
tangannya di atas kepala korban persembahan sebagai bentuk pendamaian atas dirinya. Dan di ayat yang ke-9 ditekankan bagaimana seluruh persembahan, korban persembahan harus diolah sesuai dengan aturan masing-masing agar baunya menyenangkan hati Tuhan. Sekilas tadi adik-adik latar belakang dari pembacaan kita pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang, ya adik-adik, semua orang baik tua, muda, kaya, miskin, semua harus ikut serta dalam memberikan persembahan adik-adik. Tidak ada alasan untuk tidak memberi persembahan karena misal usia atau keadaan ekonomi, semua itu tidak ada alasan adik-adik. Jadi semua wajib memberikan persembahan adik-adik ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, Kak, bagaimana kita kan belum menghasilkan, belum bekerja, belum punya uang gitu ya kan. Nah, adik-adik, memberi persembahan itu tidak harus berupa uang. Mempersembahkan untuk Tuhan itu tidak harus berupa uang. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran adik-adik. Mungkin adik-adik contohnya yang sekarang kan adik-adik dalam bangku sekolah tidak dapat menghasilkan uang, adik-adik punya talenta. Tuhan memberikan kepada adik-adik talenta, kepintaran, diberikan kepintaran. Bagaimana adik-adik sebagai ungkapan syukur adik-adik atas apa yang sudah Tuhan berikan dengan belajar dengan baik sehingga adik-adik bisa menghasilkan nilai yang baik, bukan hasil dari mencontek contohnya, ya kan? Contoh lagi, misalkan adik-adik sudah diberikan kesehatan, tubuh yang sehat tanpa ada cacat. Bagaimana sebagai ungkapan syukur adik-adik atas apa yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik? Dengan cara menjaga tubuh adik-adik, menggunakan dengan hal-hal yang positif, tidak dengan hal-hal negatif, tidak mengotori tubuh adik-adik dengan rokok, narkoba, seks bebas, gitu kan. Nah, contoh lain lagi, adik-adik diberikan keluarga yang baik, orang tua yang baik. Bagaimana bentuk ungkapan syukur adik-adik atas apa yang sudah Tuhan beri? Dengan menghormati orang tua, dengan dengaran orang tua, tidak melawan orang tua, itu sebagai bentuk ungkapan syukur adik-adik. Karena memberikan persembahan merupakan sebagai wujud ungkapan syukur nih, sebagai wujud nyata ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah lebih dulu memberikan kebaikan, menganugerahkan kebaikan buat kita, dan bagaimana kita menyatakan ungkapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, semua orang harus memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan masing-masing adik-adik ya. Karena Tuhan menginginkan semua orang memberikan persembahan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memaksakan diri, bahkan tidak memiskinkan diri ya adik-adik. Nah, korban persembahan yang diberikan seperti aturan tadi harus berasal dari usaha sendiri, bukan hasil dari mencuri, bukan hasil dari merampas milik orang lain, dan yang lebih penting tidak bercacat, tidak sakit ya adik-adik ya. Tuhan menghendaki agar manusia memberikan persembahan dengan kualitas terbaik adik-adik. Karya keselamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya bukan hanya sebatas membebaskan manusia dari kuasa dosa, tetapi juga dengan memberikan kemauan dan kemampuan kepada setiap manusia untuk berani menjadi teladan adik-adik, teladan dalam kehidupan sehari-hari.
dan juga dalam hal memberi persembahan sesuai dengan aturan yang berkenan di hadapan Allah, adik-adik. Memberi persembahan yang berkenan di hadapan Allah merupakan salah satu bentuk nyata kita menjadi saksi Kristus, adik-adik. Kita memberikan persembahan harus dilakukan dengan ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah terlebih dahulu Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Kenapa dalam memberi persembahan kita harus dengan ungkapan syukur, adik-adik? Karena ketika kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan kemauan pribadi, adik-adik. Nah, kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur juga. Dengan begitu kita memberi dengan tulus, memberi pun dengan tulus, adik-adik, tanpa ada paksaan. Selain itu, ketika kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur, kita tidak akan menyalahgunakan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan untuk kepentingan lain. Seperti contohnya tadi, uang persembahan dipakai untuk beli jajan, beli pulsa, atau beli paket data, ya kan? Nah, karena apa yang orang tua sudah berikan kepada kita, semua itu yang harus kita berikan untuk persembahan. Bila kita menggunakan semua itu untuk uang yang diberikan oleh orang tua itu untuk memberi keperluan pribadi kita, sama aja kita mencuri, adik-adik. Nah, ini tidak Tuhan kehendaki. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberi yang terbaik untuk Tuhan bukan dinilai dari jumlahnya, tapi dari kualitasnya, adik-adik ya. Memberi yang terbaik untuk Tuhan tidak dilihat dari nominal jumlahnya, tapi dari kualitas. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dilihat bagaimana hati kita. Apa kita memberi dengan tulus atau ada embel-embel di belakang, ya kan? Nah, selain kita dalam memberikan persembahan itu kita memperhatikan kerapian persembahan, keutuhan persembahan, uang persembahan mungkin tidak diremes-remes atau dilipat-lipat. Selain itu kita juga perlu hati yang tulus, adik-adik, ketika kita memberikan persembahan. Nah, rasa syukur akan membuat setiap kita memiliki keinginan dan berkomitmen untuk berusaha memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Memberi dengan penuh sukacita tanpa ada paksaan ataupun malu dan jujur pada diri sendiri. Yang paling utama dari semua ini adalah bagaimana kita terlebih dahulu mempersembahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Jika hati kita sudah kita berikan, kita persembahkan bagi Tuhan, maka kita tidak akan memiliki masalah ketika kita harus mempersembahkan yang lain, seperti uang, waktu, tenaga kita, ataupun apapun yang kita miliki, adik-adik. Tapi selama kita belum memberikan hati kita kepada Tuhan, maka bagaimana kita bisa memberikan yang lain dengan hati yang tulus, ikhlas? Adik-adik, marilah kita mulai hari ini berkomitmen bersama untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, agar persembahan yang kita berikan untuk Tuhan dapat berbau harum di mata Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pelayan-Mu, baik pendeta, penatua diaken, komisi-komisi, dan keenam pelkat, kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk
program-program yang ada. Kiranya Engkau berkati program-program ini agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang ada baik di dalam keluarga maupun yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau mau memberkati obat-obatan serta makanan yang mereka konsumsi, serta para tenaga medis yang akan berusaha untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang berulang tahun, baik di hari ini ataupun di minggu-minggu ini, berikan mereka kesehatan selalu serta panjang umur. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk Bapak Duda dan Ibu Janda, kiranya Engkau mau menyertai mereka dalam pencarian nafkah dan hal yang lainnya ya Tuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu kami sudah berdoa. Doa. Tuhan Yesus, kami minta syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan yang baru, berkat yang baru kepada kami. Dan juga Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami setiap hari tanpa kurang suatu apapun juga Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah yang tertinggi hingga pemerintah yang terendah, berkatilah mereka agar mereka kuat menjalani segala sesuatu yang yang tugaskan kepada mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah para tenaga medis, berkatilah mereka, kuatkanlah mereka, dan berikanlah mereka kesehatan agar mereka kuat menjalani kehidupan mereka juga Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah juga program pemerintah untuk memberikan bahan-bahan pokok kepada masyarakat. Berkatilah pemberian bahan pokok ini agar berjalan hanya seluruh dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah seluruh dunia ini, berikanlah hikmat kepada para ilmuwan dan para dokter agar mereka bisa menemukan vaksin untuk melawan pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam doa ini akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun, seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat Persekutuan Taruna, dan bisa masuk ke sektor masing-masing, kemudian bisa disetor ke majelis jemaat masing-masing, atau bisa dititipkan ke orang tua dan disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 129, baitnya yang pertama. Beroleh berkat yang tak ujungnya, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, oh sangat tenang, ada damai sejahtera mekar. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan
yang sudah Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pelita dalam hidup kami untuk melangkah di kehidupan yang akan datang. Biarlah dari firman itu kami boleh menjadi teruna-teruna yang bisa menjadi teladan, contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dari firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah di hati kami, anak-anak teruna, boleh ada komitmen untuk memberikan persembahan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, dalam ibadah kami ini, selanjutnya kami akan menjalankan aktivitas kami. Tuhan sertai, jaga dan lindungilah kami, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat ya Bapa. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, adik-adik masih tetap semangat? Kakak harap kalian masih tetap semangat ya adik-adik. Seperti apa yang kakak infokan di sebelum pembacaan firman, bahwa di akhir ibadah kakak akan memberikan pertanyaan buat adik-adik. Buat adik-adik yang bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan juga dengan ide kreativitas kalian, bisa seperti di video mungkin. Nah, nanti bisa hasilnya di WA ke grup PT atau di WA ke masing-masing, di WA pribadi masing-masing kakak layan yang ada di sektor masing-masing. Nah, didengarkan ya adik-adik pertanyaan dari kakak. Yang pertama, sebutkan aturan-aturan dalam memberikan persembahan. Pertama, sebutkan aturan-aturan dalam memberikan persembahan sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, apa komitmen adik-adik dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Ya. Pertanyaan kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, apa komitmen adik-adik dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Oke, itu tadi adik-adik pertanyaan dari kakak. Buat adik-adik bisa menjawab pertanyaan dengan ide-ide kreatif adik-adik, bisa video mungkin, nanti hasilnya bisa dikirim ke WA grup PT atau di WA masing-masing kakak layan di sektor masing-masing. Ya, adik-adik masih ingat pertanyaan waktu minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Windy? Ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh adik-adik, dan ada 3 pemenang yang sudah menjawab terbaik dan tercepat. Yang pertama adalah dari sektor pelayanan 2, yaitu adik Sherin Dien. Kemudian yang kedua ada adik Nindial Lembong, dan yang ketiga ada adik Arel Masinambol. Untuk ketiga pemenang tersebut akan dihubungi melalui chat dari kakak layan untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah persekutuan teruna pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sudah selesai. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah persekutuan teruna pada hari Minggu yang akan datang. Tetap bersemangat. God bless you buat kita semua. Izumi wa waku, nami